Selamat pagi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 8 SMP Asisi Pematang Siantar. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini juga kiranya kita mampu menjaga kesehatan agar kita tetap bugar dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik kita dari bab 1 yang berjudul itu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, pada bab ini kita akan membahas 3 poin penting untuk memahami bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Itu nanti topik pertama yang akan kita bahas. Kemudian topik yang kedua itu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Kemudian topik yang ketiga itu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Topik pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini berjudul Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yesus hidup di tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, pada saat itu keadaan bangsa Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi keadaan yang seperti itu membuat mereka sangat menderita karena mereka sedang dijajah. Nah, selain itu juga kondisi religius mereka atau kondisi keagamaan mereka juga sangat memprihatinkan karena mereka hidup dalam keberdosaan, banyak hal-hal yang mereka lakukan sehingga mereka dianggap tidak layak, tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, dalam keadaan yang menderita seperti itu, mereka membutuhkan sosok seseorang yang hendak mampu membebaskan mereka dari suasana yang menderita itu. Nah, maka konsep mereka tentang kerajaan Allah itu ada 3 sifat. Sifat yang pertama itu bersifat politis, sifat yang kedua itu apokaliptis, dan sifat yang ketiga itu yuridis religius. Nah, apa itu bersifat politis? Karena mereka tadi sedang dijajah, mereka sangat menderita, maka mereka mengharapkan kerajaan Allah itu seperti apa? Mereka mengharapkan kerajaan Allah itu dengan seseorang yang gagah perkasa, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan itu. Nah, itu konsep mereka yang bersifat politis. Nah, konsep yang kedua itu bersifat apokaliptis. Apa maksudnya bersifat apokaliptis? Nah, dalam situasi mereka yang menderita tadi, dalam situasi mereka yang dijajah oleh bangsa Romawi, mereka membutuhkan seseorang yang bisa membebaskan mereka, membawa mereka kepada kehidupan yang baru. Itu artinya bersifat apokaliptis. Nah, sifat yang ketiga itu bersifat yuridis religius. Mereka tadi hidup dalam suasana dosa, suasana keberdosaan, maka mereka membutuhkan seseorang yang mampu membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, dari suasana tersebut, Yesus hadir untuk mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa Israel. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kerajaan Allah yang dimaksud itu adalah suasana bahagia, suasana damai. Maka, kerajaan Allah itu dikatakan bersifat eskatologis. Artinya, kerajaan Allah itu sudah kita alami sekarang, sedang kita alami sekarang, dan akan terpenuhi di masa yang akan datang. Itu artinya eskatologis. Nah, saya ulangi, eskatologis itu artinya sudah kita jalani sekarang, sedang kita jalani sekarang, tetapi akan terpenuhi di masa yang akan datang. Nah, maka kerajaan Allah tadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah suasana bahagia, suasana gembira, suasana damai. Sekarang kita masuk kepada topik yang kedua, juga merupakan topik yang sangat penting. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah, apa sih maksudnya perumpamaan? Perumpamaan itu artinya menyampaikan pesan dengan bahasa yang imajinatif atau bahasa yang simbolis. Nah, maka perumpamaan itu diharapkan mampu membuat orang semakin mengerti
Nah, dalam kitab suci banyak contoh-contoh yang digunakan oleh Yesus. Dia berbicara, dia mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan. Misalnya saja, Yesus bercerita tentang perumpamaan sebuah pukat. Nah, pukat itu artinya jala. Nah, jadi jala itu menampung banyak ikan-ikan. Nah, jadi kerajaan Allah itu juga seperti itu. Kerajaan Allah itu terbuka, menampung semua orang yang percaya kepadanya dan menunjukkannya dengan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain perumpamaan tentang pukat, Yesus juga dalam kitab suci menceritakan bagaimana perumpamaan tentang talenta atau perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, jadi Yesus menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan untuk membuat orang semakin mengerti bagaimana atau apa itu arti dari kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang ketiga. Judul topik yang ketiga ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mukjizat-mukjizat. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih itu sebenarnya pengertian dari mukjizat-mukjizat? Pengertian dari mukjizat, begitu kan? Nah, mukjizat itu adalah suatu tindakan yang berasal dari Allah dan tindakan itu melampaui batas manusia. Manusia tidak mampu membuat sebuah mukjizat. Jadi yang bisa membuat mukjizat itu hanya Allah. Karena mukjizat itu sifatnya adikodrati. Nah, apa maksudnya adikodrati? Kodrat itu artinya sesuai dengan kemampuan manusia, dan kata adi itu menyampaikan arti melampaui. Nah, maka adikodrati itu adalah melampaui kemampuan manusia. Nah, dari arti kata itu pun sebenarnya kita sudah tahu bahwa adikodrati yang merupakan sifat dari mukjizat, mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah karena hanya Dia yang bisa melampaui manusia. Manusia tidak bisa membuat mukjizat. Nah, maka Yesus menggunakan mukjizat-mukjizat, tindakan-tindakannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam kitab suci ada banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Misalnya saja, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita pikirkan secara akal sehat, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Nah, manusia tidak akan bisa membangkitkan orang mati. Nah, membangkitkan orang mati itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus pada kitab suci tadi. Nah, maka kemampuan untuk membuat mukjizat itu bersifat melampaui batas manusia. Hanya Yesus dengan kekuatan Allah, kekuatan ilahi, Dia bisa melakukan mukjizat. Setelah memahami apa itu arti dari mukjizat dan mukjizat-mukjizat apa saja yang sudah dilakukan oleh Yesus, sekarang kita melihat apa sih sebenarnya tujuan dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Nah, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu pemberitaan kerajaan Allah. Jadi Yesus menggunakan mukjizat-mukjizat itu untuk mewartakan kerajaan Allah agar orang percaya bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan. Itu tujuan pertama dari mukjizat. Nah, tujuan yang kedua dari mukjizat itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah utusan Allah yang bisa menyelamatkan semua orang. Nah, maka Yesus menunjukkan suatu tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tujuannya supaya orang tahu, supaya orang paham bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, tujuan yang ketiga dari mukjizat itu adalah untuk sebagai wujud solidaritas Allah terhadap manusia. Nah, banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, dan orang-orang yang bersedih lainnya. Nah, jadi bentuk solidaritas Allah kepada manusia yang menderita itu dengan menunjukkan mukjizat, memberikan mereka kegembiraan dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menghibur yang sedih. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada bab 1 ini yang berjudul Yesus mewartakan kerajaan Allah. Semoga dengan menonton video ini kalian memahami apa
maksud dari Yesus mewartakan kerajaan Allah. Maka saya menyampaikan, sampai jumpa di video yang berikutnya untuk memahami kembali pelajaran kita tentang bab 2. Oke, semoga kita bisa menjaga kesehatan.